Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, NIM 501118100 dari KPIC. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai grafika dan penerbitan. Nah, untuk itu pertama-tama saya akan terlebih dahulu memaparkan mengenai grafika. Nah, poin pertama itu ada pengertian grafika. Grafika sendiri merupakan sebuah teknik untuk menyampaikan pesan, informasi yang dihadirkan dengan cara dicetak dan dihadirkan untuk banyak orang. Lebih dari itu, dengan adanya grafika ini, maka pikiran tokoh pada zaman dahulu bisa tersampaikan oleh kita. Berkat adanya jasa grafika ini, maka semua kebutuhan akan semakin dipermudah. Keberadaan grafika juga tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas manusia. Hampir semua hal yang berhubungan dengan aktivitas manusia melibatkan hasil karya grafika, seperti halnya ijazah, STNK, paspor, dokumen, uang kertas, poster, hingga koran, semuanya merupakan hasil karya manusia berkat kecanggihan teknologi grafika. Poin selanjutnya itu ada macam-macam grafika. Macam-macam grafika sendiri ada 7 macam. Yang pertama itu relief. Relief merupakan hasil cetak menggunakan lapisan timbul di dalam lempengan cetakan atau balok kayu yang sudah diberi tinta, dan pada area yang tidak timbul tidak diberi tinta. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah cetakan yang dibutuhkan. Relief sendiri ini kerap digunakan dalam pembuatan stempel. Nah, yang kedua itu ada intaglio. Cetakan intaglio ini tidak lain merupakan sebuah cetakan timbul dengan menorehkan atau menggoreskan plat aluminium sehingga menghasilkan sebuah gambar yang diinginkan. Pada bagian area yang tergores ini diberi tinta dan kemudian ditempelkan di dalam kertas basah. Mengenai hasilnya bisa dijumpai dengan cetakan timbul. Mengenai hasilnya bisa kita lihat dalam uang kertas. Ketiga itu cetak grafika stensil. Stensil ini menggunakan metode pengguntingan. Dalam hal yang digunting adalah sebuah kertas yang memiliki bentuk sesuai dengan tulisan yang kita inginkan. Selanjutnya, kertas tersebut kan menggunakan kain atau papan yang diberi cat khusus. Pada akhirnya kertas tersebut dicat atau disemprot. Dengan demikian, saat kertas tersebut dicabut, maka akan menghasilkan cat di kain atau papan seperti bentuk gunting. Nah, yang keempat itu ada cetak plano. Plano merupakan teknik cetak di atas lapisan datar. Teknik percetakan ini memanfaatkan perbedaan sifat minyak dan air yang keduanya tidak saling menyatu. Teknik yang digunakan pada cetak plano ini akhirnya menginspirasi mesin cetak offset. Hasil cetak plano bisa kita jumpai pada mesin fotokopi serta mesin scanner. Yang selanjutnya itu ada kolagrafi. Jika Anda pernah melihat hasil cetakan dengan objek yang menempel dalam kanvas serta semuanya diberi cat dan kemudian objeknya dilepas, maka itulah yang disebut dengan kolagrafi. Sekilas memang nampak seperti kolase, namun ternyata kolagrafi tidak ada hubungannya sama sekali dengan kolase. Dan yang selanjutnya itu ada fotografi. Fotografi merupakan sebuah seni yang menggunakan pencitraan di dalam sebuah objek. Unsur seni yang kerap ditampilkan merupakan komparasi foto. Semakin bagus komposisinya, maka akan semakin bagus menghasilkan foto yang bagus juga. Terlebih jika ada pesan tertentu yang disampaikan di dalam foto tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada cetak saring. Cetak saring ini ternyata hasil pengembangan dari cetak stensil, di mana cetak stensil memiliki beberapa kekurangan, terutama ketika mencetak huruf yang memiliki kurva tertutup seperti O, D, E, atau A. Hasil karya cetak saring ini bisa dijumpai dalam kaos, spanduk, serta pembungkus makanan. Poin selanjutnya itu ada tujuan grafika.
Tujuan grafika sendiri itu yang pertama memperindah media. Tujuan dihadirkannya grafika yang pertama adalah untuk menambah nilai keindahan pada media tertentu. Yang kedua itu sebagai media penyampaian pesan. Seni grafika adalah seni yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada siapa saja yang melihatnya. Dengan menggunakan media berupa grafis, maka pesan akan lebih bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk gambar yang lebih menarik. Dan yang ketiga itu menambah nilai jual sebuah produk. Dengan adanya pesan yang disematkan dalam bentuk visual yang menarik, sebuah produk bisa ditingkatkan nilai jualnya. Mengingat banyaknya orang yang akhirnya membeli sebuah produk dikarenakan kemasannya yang menarik. Poin selanjutnya itu ada produk grafika. Nah, ada beberapa contoh produk grafika yang biasa kita ketemui di kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama itu koran, yang kedua itu kaos bergambar, yang ketiga poster, yang keempat itu kemasan makanan, yang kelima iklan, dan yang terakhir itu kartu ucapan. Yang paling terakhir itu ada teknik cetak grafika. Ada beberapa teknik dalam pembuatan grafika. Nah, yang pertama itu teknik cetak saring atau silkscreen, yang kedua itu teknik cetak tinggi atau woodcut, yang ketiga itu ada teknik cetak datar atau litografi, dan yang keempat itu ada teknik cetak dalam, yang kelima ada engraving, dan yang keenam itu ada mezoin, yang ketujuh ada dry point, dan yang kedelapan itu ada etsa, dan yang terakhir ada teknik cetak foto. Selanjutnya kita melangkah ke materi kedua, yaitu mengenai penerbitan. Secara umum, istilah penerbitan atau publishing kerap merujuk pada produksi atau distribusi informasi dalam bentuk tercetak dan ditujukan untuk dapat diakses oleh publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menerbitkan. Penerbitan juga dimaknai sebagai pemunculan atau urusan pekerjaan dan sebagainya, menerbitkan buku dan sebagainya. Dan selanjutnya itu ada jenis-jenis penerbitan. Jadi jenis-jenis penerbitan dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis. Yang pertama itu penerbitan buku, yang kedua itu penerbitan berkala. Jadi yang termasuk penerbitan berkala itu contohnya seperti surat kabar, majalah, tabloid, buletin, dan jurnal akademik. Dan yang ketiga itu ada penerbitan perangkat lunak komputer, contohnya itu seperti brosur, kartu bisnis, kartu ucapan, webpage, poster, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada penerbitan rekaman audio visual. Dan yang terakhir itu ada penerbitan lainnya. Yang termasuk penerbitan lainnya adalah penerbitan hasil karya-karya kreatif berupa foto-foto, grafir, dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni, dan material periklanan, serta materi cetak lainnya. Poin yang paling terakhir yaitu fungsi penerbitan. Adapun fungsi utama penerbitan adalah sebagai publikasi. Publikasi merupakan kunci utama dalam membangun pencitraan sebuah karya agar dapat diapresiasi oleh masyarakat. Dan yang kedua itu sebagai reproduksi, berfungsi sebagai penerbitan berikutnya yang merupakan salah satu fungsi media komunikasi. Wadah penyimpanan konten yang dihasilkan penerbitan akan dikemas dalam media. Dan yang terakhir itu penyebar luasan. Fungsi dari penyebar luasan yaitu untuk mengacu pada bagaimana konten atau isi penerbitan disebarluaskan ke masyarakat luas. Bagaimana kita mengkomunikasikan kepada masyarakat luas. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.